Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa dzurriyyatihi wat tabi'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa dzurriyyatihi wat tabi'in ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi 'ulumihi fid dharain. Al-faslul rabi' wa asruna bi bayanil khatimatin naja'ah. Yang bagi ayyakuna as-saliku fatanan basyiran naziran ila khawatimil umur wa yatafakkaru fi idbariha wa la yaqtarru bi jahiril ahwal. Faqad ittafaqa ahlu tasawwufi anna sarika ilal ahwal yaghfilu an muhawwiliha kama qala Allah ta'ala fala ya'manu makarallah ilal qaumul khasirun. Wa kadzalika qala Allah ta'ala fil haditsil qudsi ya Muhammad basyir al-muslimin bi anni ghafurun wa anjir as-sadiqin bi anni buyur ila akhirih. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penjelasan bab yang terakhir. Bab yang terakhir daripada kitab Sirul Asrar. Jadi ini kitab adalah penutup. Tetapi di sini beliau juga menjelaskan tentang penutup umur dan waktu najah, waktu hendak sakaratul maut. Karena setiap manusia pasti mati ya. Jadi kematian itulah penentuan seseorang itu selamat atau kada selamat. Makanya kitab-kitab berbicara tentang tasawuf itu yang dipikirkan adalah ketika akhir hayat. Ketika akhir hayat, apakah mati dalam keadaan iman atau sebaliknya. Karena keberhasilan seseorang tersebut di dunia ini adalah kuncinya ataupun pintunya adalah ketika akhir hayatnya, ketika nazar. Jadi kata beliau, sebaiknya seorang yang salik, nah kayak kita nih salik ngarannya, orang yang berjalan menuju yang dimaksud, itu salik ngarannya. Jadi salik nih ibaratnya sama orang yang hendak dengan sesuatu barang. Ibaratnya tuh hendak dengan seorang perempuan, contohnya kan. Jadi ini sudah ibaratnya melamar atau berlihat atau sudah hendak benar tuh. Nah, itu ngaranya disebut salik. Jadi salik tersebut karena sudah melamar ataupun ada keinginan ataupun maksud, akhirnya memperbaiki diri. Itu namanya salik. Tapi kalau belum
kadada niat, kadada kehendak, kadada maksud, itu kada salik ngarannya. Kayak orang biasa ya. Jadi kalau saliknya adalah sidin ini mencari ataupun berusaha untuk memperbaiki diri ataupun disenangi dengan orang yang dimaksud. Adapun salik ini tujuannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disebut ujung-ujungnya adalah ma'rifatullah. Ma'rifatullah ini artinya terbukanya tirai. Terbukanya tirai antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah terbuka tirai, maka disebutlah orang tersebut adalah al-muqarrabin. Al-muqarrabin ini artinya dekat, bertetangga, atau ibarat itu kayak bakakawanan sudah. Nah, jadi hendaknya seorang yang salik nih, kata beliau, adalah fatanan, yaitu memahami, paham tuh nah. Maksud tujuannya nih paham. Makanya di sini perlulah mencari ilmu. Dari mana datangnya keyakinan? Dari mana datangnya ibaratnya kehendak, tujuan, kalau bukan didasari daripada ilmu? Maka ilmu ini adalah kuncinya untuk niat seseorang. Niat seseorang tersebut apabila bangkit itu disebabkan oleh pengetahuan dari ilmu. Ilmu tadi bisa datang dari panca indera mendengar, apakah bisa melihat. Nah, kemudian masuk ke dalam pemikiran kita, itulah yang disebut adalah pengetahuan. Akhirnya pengetahuan tadi diudak-udak, diharu-haru, menjadilah ada iradat dalam hati. Kalau sudah ada iradat dalam hati, maka terjadilah kudrat, kekuasaan, ingin bergerak, yang disebut akhirnya hasilnya adalah beramal. Seseorang tersebut beramal. Makanya sifat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat 7 yang ada dalam diri kita nih, nah, kalau digerakkan seberataan, itu adalah kesimpulannya adalah niat tadi. Misalnya orang tersebut berisi pengetahuan, alimun kan, kemudian gara-gara alimun tadi muridun berkehendak, kemudian setelah muridun qadirun berkuasa, setelah berkuasa hayun, itu pasti dulu hidup dulu orangnya. Nah, hidup dulu. Jadi datangnya ilmu tadi adalah sebab basarun, melihat. Nah, atau disebabkan oleh sami'un, mendengar. Nah, jadi sifat 7 tersebut ada dalam manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya adalah dalam niat orang tersebut. Disebut niat. Nah, jadi seseorang tersebut ujah sidin di sini, fatanan itu artinya mau memahami tujuan dengan tujuan itu harus dipahami. Makanya mencari ilmu. Basiran, sampai terbuka namanya basir hati tadi. Kalau yang lebih dalam adalah basirannya adalah kasab. Seorang salik tadi setelah memahami berakal-akal, dipahami terus sampai dipikirkan terus, basiran akhirnya terbukalah hijab sedikit-sedikit, mataharinya terbuka. Naziran ilal khawatimul umur, sampai ujung-ujungnya seseorang tersebut sudah paham,
sudah ain basirahnya terbuka sampai melihat akhir umur. Nah, maksudnya dihabari sebelumnya. Kita nih nah, hendak meninggal dunia itu dihabari. Itu yang paling indah kan. Jadi persiapan dahulu kita. Ada menghabari. Jadi ilmu ini, pengetahuan ataupun paham menghasilkan, yaitu ada kabar untuk sebelum meninggal dunia. Itu ada kabar. Banyak guru-guru kita kan sebelum meninggal dunia didatangi oleh malaikat Israel dahulu, atau didatangi oleh malaikat siapakah? Israfil kah? Atau ada yang mendatangi menghabari, ibaratnya Nabi Muhammad SAW menghabari, atau menghabari adalah guru sidin seorang. Karena para sahabat Nabi SAW, terlebih lagi Khulafaur Rasyidin, mereka itu sebelum meninggal dunia sudah didatangi oleh Rasulullah SAW, dihabari bahwa nanti mereka bukanya nanti berserta aku di kuburnya. Nah, maksudnya makanya mereka tuh siap, ibaratnya ketika hendak dibunuh mereka tidak peduli lagi, karena dijanji oleh Rasulullah SAW bahwa di kubur aku yang tukang tunggui jadi nanti makannya pagi-pagi beserta aku, kata Nabi. Jadi mereka tuh bulik ke akhirat dengan senang dan gembira. Nah, itu tujuan kita tuh, belajar ilmu apa saja, ilmu ketuhanan, supaya akhir hayatnya tuh diberitahu kabar dahulu. Dan kemudian seseorang salik itu seharusnya berpikir juga, memikirkan yang terdahulu, idbariha, yang di belakang. Maksudnya kita tuh kalau ada kesalahan, kita banyak-banyak bertobat. Banyak bertobat. Seorang salik itu bertobat, kada henti-hentinya bertobat. Baik taubat yang zahir kan, kita ini yang zahir lah, bertobat mata, bertobat lidah, bertobat apalagi pendengaran dan sebagainya, itu ditobati juga. Atau kelakuan kita yang dahulu ingat-ingat, ya Allah, kita aja yang tahu kalau saya berkisah kan. Kalau berkisah lawan orang lain menjadi saksi pulang, tidak boleh. Jadi kita aja yang tahu, tak ingat kita dosa, kita bertobat. Maksudnya yang dosa itu artinya yang kada sesuai dengan syariat Islam tuh nah bertobat. Dan kalau ibaratnya ada hutang-hutang piutang, kita bayar. Kita ingat-ingat tebang, wa tafakkaru fi idbariha, yang dahulu-dahulu tuh nah. Itu tuh. Jadi seorang salik tuh harus seperti itu. Karena tujuan salik tadi kan supaya disukai dengan orang yang dimaksud. Jadi, ingat-ingat aja yang kesalahan. Wala yuktaru bijawari ahwal, dan seorang salik ini pula jangan mudah tertipu. Kalau ada diberi Allah Ta'ala karamat misalnya kan. Karamat kita nih. Gara-gara tadi ibaratnya sudah bersih hati, sudah paham, basirah terbuka, kemudian banyak yang dilihat-lihat tentang keajaiban-keajaiban. Itu jasidin di sini, seorang salik itu jangan tertipu dengan suatu keajaiban. Karena telah mufakat para ahli tasawuf, sesungguhnya seorang salik itu apabila menemukan suatu keajaiban ahwal, kemudian itu ditakutkan kalau dia
lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat ahwal tersebut. Makanya para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjaga, apabila mereka menemukan suatu keajaiban ataupun keramat, mereka kadang terlalu peduli. Misalnya Sidin ini bisa berjalan di atas banyu, misalnya kan, terbang di atas udara, atau ibaratnya dengan tangan beliau tanah bisa menjadi emas. Nah, dengan tangan Sidin bisa ibaratnya seseorang tuh hidup kembali apabila mati. Nah, orang tuh mati dihidupkan Hidin dan lain sebagainya. Hidin kada terlalu peduli, karena dikatakan dalam ayat Al-Quran, fala ya'manu makrallah ilal qaumul khasirun. Janganlah, kata beliau, orang itu merasa aman, jangan merasa aman dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang merasa aman itu adalah orang-orang yang tertipu saja. Nah, dan berkata juga di dalam hadits qudsi, ya Muhammad basyir al-muzlimin bi anni ghafurun wa anjir as-sadiqin bi anni guyurun. Hai Muhammad, kabarkanlah kepada orang-orang yang berdosa, sesungguhnya aku itu Maha Pengampun. Dan ingatkan juga, kata beliau, kepada orang yang sodekin. Sodekin ini artinya wali, yang bisi keramat nih. Nah, ini perlu dikasih peringatan, hai Nabi Muhammad SAW, jangan sampai wali tersebut terlena dengan keajaiban, dengan karamat. Sesungguhnya aku tuh al-gayur. Gayur itu artinya cemburu. Nah, diberi Allah Ta'ala mainan misalnya, karamat-karamat, kesaktian-kesaktian, kemudian wali ini terlena. Allah Ta'ala padahkan, hai Muhammad, bahwa aku tuh Allah Ta'ala al-gayur, maha cemburu. Nah, tetapi biasanya para wali-wali ini langsung ditagur. Nah, ditagur, dibeli Allah Ta'ala bala bencana, sakitkah, apakah. Ini orang yang wali nih, ini kontan biasanya, karena Allah sayang doh, akhirnya dikasih bencana, ujian, cobaan, supaya wali ini kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita ibaratnya kita diberi Allah Ta'ala karamat, akhirnya bangga mentiadakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalau ini tuh disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung kontan diberi Allah Ta'ala ajab. Nah, itu kelebihannya orang-orang nang wali tadi. Kalau kita nih berdosa, ibaratnya pengampunnya bisa ditunda, ujiannya ditunda sampai di akhirat nanti. Nah, nauzubillah min dzalik. Kalau wali ini karena disayangi, akhirnya mereka tuh ajabnya di dunia. Nah, itu tuh wali ini ajabnya didahulukan. Fa inna karamatal awliya wa ahwaluhum ghairu ma'munatun minal makar wa istidrak. Ujah Sidin di sini, ujah Imam Abdul Qadir Al-Jailani, sesungguhnya karamat para wali itu kada aman masih. Itu adalah bisa juga yang disebut istidrak. Nah,
Jadi kalau ibaratnya ada wali pina berisi karamat, kemudian bangga, ada boleh. Kala-kala itu salah satu istidraj. Memang setiap para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diberi karamat, tetapi yang ampun karamat jangan merasa aman. Kalau itu adalah istidraj. Nah, istidraj artinya adalah ibaratnya Allah Ta'ala tuh sarik, akan tetapi dilihatkan aja, bahkan diumpani lagi. Nah, itu diumpani supaya hilang pahalanya, hilang imannya, akhirnya su'ul khatimah, matinya. Nah itu tuh, kalau ibaratnya mengandalkan, membanggakan daripada karamat, ada boleh. Bahkan para wali-wali yang terdahulu minta hilangkan karamat itu, dihilangkan karamat. Kalau ibaratnya karamat tersebut adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya kalau beramalan, berdoa, jangan minta karamat. Karena kalau orang minta karamat, ditakut-takan kada aman. Akhirnya sayang dengan karamat, cinta lawan karamat, akhirnya kada. Nah, akhirnya tersalah tujuan. Yang ditujukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan istidraj karamat ini adalah salah satu penghalang untuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dunia, karamat ini kan dunia, bahkan lebih daripada orang awam dunianya. Coba pian terbang di udara, berjalan di banyu, orang berjalan sehari, hidin sejam saja. Hidin timang batu jadi emas. Tapi itu bukan tujuan untuk mempelajari ilmu ketuhanan. Karena ilmu ketuhanan ataupun ilmu tasawuf bukan tujuan untuk mencari kesaktian. Ilmu tasawuf bukan mencari ibaratnya karamat, bukan mencari jadi ahli pengobatan, jadi dukun. Kada. Kalau ibaratnya belajar ilmu tasawuf bisa kebal, bisa sakti, bisa jadi tukang obat, jadi apa namanya macam-macam yang hubungannya dunia, itu salah. Bahkan para sufi yang terdahulu, mereka tuh meninggalkan daripada dunia, berjauh daripada orang, berjauh daripada masyarakat, berjauh daripada kemasyhuran, berjauh daripada kemewahan. Nah itu. Nah, berbeda Ujahidin di sini dengan mukjizat Anbiya alaihissalatu wassalam. Fa innahum ma'munatun min jarika abadan. Nah, kalau mukjizat Nabi itu aman aja, berlawasan. Tapi kalau karamat wali ini ibaratnya masih belum aman. Karena kalau wali ini sedikit saja hatinya kada terima dengan bala, itu bisa dicabut kewaliannya. Nah, akai aja. Misalnya akai, aduh aja. Nah, itu para wali itu anti benar perkataan kayak itu. Atau ibaratnya hati kada nerima, bahasa Jawanya tuh mengolongso. Itu tuh ibaratnya dosa besar para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita jangan niat jadi wali. Karena sedikit saja kita mengolongso hati, langsung diturunkan bala dalam sidin. Karena hidin ini hendak dibersih terus.
Emosi dalam hati saja, emosi dalam hati saja, hidin tuh langsung diturunkan bala. Apakah balanya kena kurang duit kah? Penyakit kah? Gitu nah. Tapi bagi kita nih pun, ibaratnya kalau ada sesuatu perkara, kita belajar supaya jangan sampai ngolongso. Kita harus kembalikan bahwa yang dipikirkan oleh kita adalah fi'ilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah pengobat hati nang suka ngolongso tadi. Nah, walaupun ibaratnya berat di hati, tetapi obat tersebutlah yang bisa membantu mengobati hati supaya tenang kembali. Nah, karena kita ini adalah orang awam. Orang awam ibaratnya setiap hari otak kita hanya memikirkan nafsu yang berhubungan dengan dunia. Jadi kada kawan bersih hati kita. Makanya kita dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hati kita itu dua saja. Yang pertama adalah berpikir, yang kedua adalah zikir. Berpikir ini tujuannya adalah supaya bersih hati. Berpikir nih, bersih hati baik memikirkan diri kita ataupun memikirkan alam semesta, ujung-ujungnya bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tuh berpikir tuh. Makanya berpikir itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Nah, yang kedua, hati kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya adalah supaya jinak, mesra ya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zikir di sini adalah bukan saja mengucapkan la ilaha illallah atau subhanallah, akan tetapi mengembalikan sesuatu perkara itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu zikir namanya. Nah, zikir hati namanya, zikir qalbi. Jadi jahidin di sini kalau mukjizat itu aman, kada berubah. Tapi kalau karamat para wali itu bisa berubah dan kada aman. Wakila khabusu'il khatimah sababun najah min su'il khatimah ghaliban la'alla takhdi'u basyariyatu. Nah, dikatakan lagi seorang salik itu harus punya ada rasa khauf di hati. Khauf di hati itu ada. Khauf itu artinya rasa takut. Kalau di akhir hayat kada baik, di akhir hayat kada baik, itu selalu ada di dalam hati, terhunjam. Makanya kita disuruh adalah ingat mati. Ingat mati di sini bukan arti kita mengingat mati, ingat mati. Kada. Di antaranya Imam Al-Ghazali mengatakan kita ibaratnya ingat mati, melihat, mailangi, mengantar orang yang mati, membayangkan orang mati. Kemudian kita ingat-ingat kawan kita yang sekawan, seumur, udah banyak yang meninggalkan kita. Kemudian kita boleh juga berziarah ke kubur, mengingat bahwa diri kita akan seperti orang yang dikubur. Kemudian ada orang meninggal dunia, nasihat untuk diri kita bahwa kita pun akan seperti itu juga. Nah, banyak aja lagi nah ingat mati dah. Jadi jahidin di sini kalau seseorang tersebut katujuh ingat mati,
itu asbab pembersihan, sababun najah min su'il khatimah. Itu sebab menjadikan seseorang itu terlepas daripada su'ul khatimah. Maksudnya matinya bisa baik. Nah, itu. Fayatta'u sabilhu min haitsu la yas'urun. Makanya belajar ilmu ketuhanan nih, kata ulama, sampai kita tuh digolongkan al-muqarrabin. Karena kalau kita ibaratnya belum al-muqarrabin, paling kada di akhir hayat kita digolongkan al-muqarrabin, digolongkan beserta orang al-muqarrabin. Karena dikatakan dalam ayat Al-Quran, fa'aman kana al-muqarrabin farahanu wa jannatun na'im. Orang-orang yang al-muqarrabin sebelum meninggal dunia itu akan diberi 2 surga. Surga pertama adalah ma'rifatullah, yang kedua adalah surga akhirat, akan tetapi dibuka akan berdahulu. Baunya ataupun kisahnya ataupun matanya melihat surga. Karena apa? Ketika orang mau sakaratul maut, sidin saja yang bisa melihat keajaiban sakaratul maut. Orang lain kada kau melihat. Karena waktu sakaratul maut itu adalah sangat dahsyat peristiwa dan ujian luar biasa. Waktu itu juga orang akan melihat ngarannya malaikat Israel. Dan waktu itu juga orang akan melihat namanya iblis ataupun setan. Dan banyak waktu itu tipuan-tipuan ataupun goda-godaan. Kalau sidin, kalau kada ada persiapan untuk menghadapi tersebut, maka sidin termasuk su'ul khatimah. Akan tetapi kalau sidin mempunyai seorang guru yang guru tadi bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka guru tersebut akan datang. Makanya ketika kita syihatkan, perlu benar baguru lawan guru tersebut, guru yang bisa mengarahkan gitu lah, yang ada izin daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Sangat pentingnya ketika sakaratul maut. Jadi datang sudah melajari, menasihati, bahkan sampai waktu itu ada serah terima. Jadi guru ini menyerahkan dengan guru yang di atasnya lagi, guru yang di atasnya lagi menyerahkan lagi sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menangani, nah disitulah roh seseorang tersebut diserahkan dengan Azza wa Jalla. Nah disitulah marifat yang sebenarnya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bertemu dengan Allah Ta'ala. Nah disitulah
yang disebut orang tuh kada sasat gitu. Apabila sudah meninggal dunia kada sasat aja. Bertamu sudah. Tapi tingkatannya masing-masing. Pulang. Kada seberataan sama. Nah, makanya jahilin di sini ketika akhir hayat itu perlunya adalah bantuan ataupun pertolongan daripada guru. Adapun ketika orang sakaratul maut ditalkinkan, itu boleh-boleh saja. La ilaha illallah. Tetapi yang sangat berjuang waktu itu adalah roh kita. Yang berjuang adalah roh kita. Dan waktu itu sebelum sakaratul maut, roh ini sakanya sedang belajar. Belajar Pak. Belajar ma'rifat. Nah, yang sebujurnya yang dikehendaki ma'rifat akhir itu di situ tuh. Adapun yang kita belajar ini nih, belajar ma'rifat juga, tapi ma'rifat akal. Supaya masuk akal, kemudian kita pakai, kalau kita pakai, kita amalkan, disitulah namanya pembersihan hati. Tetapi kada kasat. Tapi kalau orang yang sudah kasat, maka lebih tajam lagi. Jadi ketika sakaratul maut, ketika najak, mereka sudah terbiasa belajar. Karena kasat sudah. Jadi yang ibaratnya rancak bertamu lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu nah. Maka ketika sakaratul maut, kada kaget lagi, kada takajub lagi, kada bertanya lagi. Kan waktu itu apabila orang tuh kada kenal, kita kenalan guru, maka guru yang memperkenalkan. Nah ini nah Rasulullah. Nah ini nah Rasulullah. Nah, ya. Nah ini guruku aja. Ini guruku. Ini guruku. Tapi kalau orang rancak sudah kasat terlebih dahulu, kada banyak lagi kisah. Jadi hadis sebertaan. Wali-wali itu bisa hadir. Dan kada ada lagi ibaratnya waktu itu bertakun karena orang itu sudah kasat berdahulu. Nah, pentingnya jahidin di sini seorang salik tadi patanan, basiran, najiran. Selain ahli berpikir paham dan juga kalau bisa basirah terbuka, yaitu kasat. Naziran melihat. Ngalih benar bang kita ya kalau kada diberi oleh Allah Ta'ala. Tapi paling kada kalau kita kada basiran terbuka, paling kada kita waktu hidup ini pernah melihat guru. Nah, guru yang kita pindah duit dan mengaku guru tadi ini murid. Nah, itu kan. Tapi yang guru ini bukan guru yang biasa. Guru adalah guru batin. Khusus spesialis guru tentang rohani. Nah, ini guru banyak aja. Tapi guru nang ibaratnya mah ikuti kita nih nah. Sampai menyerahkan guru ke guru dan hidup bertanggung jawab. Nah, itu harus dapat kita guru kayak itu. Makanya aja guru ulun tuh waktu di Jawa tuh diusahakan tuh nah waktu hidup nih kata beliau harus bertamu baguru lawan orang yang soleh, maksudnya wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana guru yang soleh tadi ada izin untuk menerima menjadi murid. Nah, itu guru ulun yang di Jawa tuh. Makanya banyak santri yang dimimpi
Kalau seandainya engkau bertanya, kata beliau kan, tentang diriku, maka selagi engkau yakin dengan aku, bahwa aku tuh kada terpisah dengan engkau. Dan kalau seandainya nanti kamu sakaratul maut, aku akan hadir. Nah, sampai kayak itu guru. Aku akan hadir dan membela sampai kamu berhasil dengan kalimat la ilaha illallah itu berbuah. Nah, ini ada buahnya la ilaha illallah. Ada kalimat kayak itu Jepang, tapi ada buahnya. Buahnya itu adalah yang paling ujung adalah ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ujungnya tuh. Nah, kalau la ilaha illallah saja itu ada buahnya, makanya kan bagaikan tanaman di bumi, akarnya di bumi, lalu apa? Rantingannya ada di langit. Nah, itu berarti ada buahnya dah. Maksudnya ma'rifatullah, buahnya yang paling tinggi. Tetapi pulang kekawanannya, buahnya tadi adalah adanya ketenangan, ketentraman, sakinah, senang. Hatinya itu surga sudah. Bukan sekedar ma'rifatullah aja, akan tetapi kekawanannya banyak. Nah, itu tentang pentingnya seorang salik tadi, bukan sekedar berjalan seorang, akan tetapi harus ada pembimbing. Kalau bahasa orang wahini adalah mursyid. Nah, amun kada ada mursyid, salik tadi ibaratnya lambat. Ya lambat sampai itu lambat. Nah, walaupun banyak berisi kitab, banyak pengetahuan, tapi kada ada bisi pembimbing. Ingat kalau pembimbing ini kayak ini, malah pembimbing ini hadir kepada seseorang murid tersebut, walaupun seorang murid itu kada kasat. Kayak itu tuh. Tetapi kalau seandainya seorang murid tadi kasat, maka dia akan menyaksikanlah gurunya selalu hadir dalam dirinya. Nah, itu tuh. Makanya kalau kita kada kasat, kada bapak, berguru ya terus. Bahwa sesungguhnya guru tersebut membimbing kita, walaupun kita kada ingat lawan sidin. Nah, itu ada guru yang kayak itu. Walaupun kalian gak ingat dengan saya, kata beliau, akan tetapi saya selalu ingat dengan kalian. Ketika saya mati, walaupun kalian tidak berziarah kepada saya akan ingat dengan kalian dan selalu mendoakan kamu sekalian, walaupun saya dikubur. Nah, karena guru-guru yang mursyid itu, wali tersebut dikubur itu amalan sidin, menyayangi muridnya. Menyayangi muridnya. Nah, kita lanjutkan lagi. Qalu fi syahati yakunu khawful ghaliban wa fil marji yakunu raja'an ghaliban. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la wuzina khawful mu'min wa raja'u la istiwaya. Wa amma fi halihi an-naju' yang bagi mu'min ayakuna raja'u bi fadilatillah aghlabu. Jadi ujian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya kalau seandainya ditimbang takutnya seorang mukmin dan harapnya seorang mukmin itu seharusnya sama, disamakan teman. Jadi kalau kita nih ibaratnya kadang-kadang khauf, ada juga rasa takut, kemudian rasa raja ada juga. Akan tetapi kalau orang sudah hampir meninggal dunia, itu yang diutamakan adalah raja. Raja itu yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya dikurangi. Jadi yang diharapkan adalah
rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika ibaratnya hendak najak tuh, hendak meninggal dunia. Jadi raja yang diutamakan. Yang diutamakan adalah fadl Allah Subhanahu wa taala. Dan juga husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Rahmat, Allah Subhanahu Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa taala Maha Lembut. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala Maha memberi karunia-Nya. Jadi, nah, kayak itu Bang, kalau orang tersebut hendak meninggal dunia toh, jangan terlalu banyak bersedih, jangan terlalu banyak memikirkan dosa lagi, tetapi yang dipikirkan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang masuk surga bukan karena amal. Orang masuk surga bukan karena ibadah. Orang masuk surga karena sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik sangka kepada Allah taala. Innallahul barur rahim al-jawadul karim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Ar-Rahim dan Maha Dermawan dan Maha Pemberi. Allahumma ya hadiyal mudallin wa ya arhamur mudnibin ilmuka kafin min maqali wa karamaka kafin anis su'ali. Allahumma salli ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya rabbal alamin. Tamat risalah bitaufiqillah ta'ala. Nah, tamatlah kita, alhamdulillah. Nah, ini walaupun ibaratnya kitabnya ini kada terlalu tebal, tetapi inti sirul asrar, inti benar. Mudah-mudahan kita ya kalau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memahamakan, dan mudah-mudahan guru kita ini adalah sidin yang tukang karang nih, dan hidin yang menolongi kita ketika kita ngajak. Nah, bibarakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta. Insyaallah minggu depan kita lanjut kitab Al-Ghunyah Ampun Sidin juga. Nah, mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya. Insyaallah. Kita pikir ya. Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, 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 oh, oh,
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma iqdi hajatina ya Allah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.